Halo sahabat dimanapun Anda berada, kini Anda bersama lagi dengan saya Rati Satiti. Dan dari Studio Askara Yayasan Terang Warta Rohani, saya mengucapkan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam acara favorit kita yaitu Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Pada edisi hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah kehidupan yang pastinya sangat menarik bagi kita. Ini adalah sebuah kesaksian dari Pendeta Freddy Makitan tentang bagaimana beliau mulai menyerahkan dirinya secara full-time untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Judul kesaksian ini adalah Berserah Total Melayani Yesus. Sahabat, inilah kisahnya yang akan diceritakan langsung oleh Pendeta Freddy Makitan. Selamat menikmati. Kawan, pada waktu yang lalu saya bercerita tentang bagaimana saya mengalami perubahan hidup. Perubahan dari kehidupan lama yang jauh dari Tuhan kepada kehidupan baru yang sungguh di dalam Tuhan. Sejak saat itu, yakni di bulan Maret 1976, saya tidak lagi hanya menjadi seorang Kristen nominal atau yang biasanya orang sebut Kristen KTP. Saya sudah menjadi seorang Kristen yang benar, a true believer, seorang pengikut Yesus Kristus. Kehidupan baru di dalam iman kepada Yesus ini bertumbuh. Saya menjadi orang yang rajin dan setia mengikuti ibadah di gereja. Selalu ada kehausan membaca Alkitab untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Saya rutin membaca berbagai macam buku rohani yang saya beli dari toko buku Kristen. Saya rutin mendengarkan kaset lagu-lagu rohani yang selalu saya beli setiap bulan. Saya menjadi seorang pendengar radio Kristen dari berbagai pemancar, shortwave, AM, FM. Juga saya berkomunikasi rutin melalui surat dengan para penyiar dan pengkhotbah radio yang saya ikuti pagi, siang, dan malam. Demikianlah pada waktu itu, di zaman itu. Sementara itu, setiap minggu saya ikut persekutuan pemuda di bawah bimbingan seorang hamba Tuhan. Di dalam persekutuan itu, kami aktif belajar Alkitab, mendiskusikan apa yang kami baca itu dan sharing, bernyanyi-nyanyi dengan semangat dan penuh sukacita, dan tentu saja berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Saya juga mengikuti acara-acara di kelompok-kelompok yang lain meskipun tidak secara rutin, dan mengikuti berbagai seminar pengajaran Kristen di kota kami. Di lingkungan pekerjaan saya di kantor pun kehidupan saya sudah berubah, disaksikan oleh semua teman dan atasan saya. Saya yang waktu itu sebagai pegawai negeri sipil selalu bekerja dengan baik dan disiplin, sehingga saya cukup disayang dan semakin dipercaya oleh atasan saya. Kehidupan baru semacam ini terus-menerus bertumbuh dan meningkat lagi. Sejak tahun 1977, saya sendiri mulai membentuk suatu persekutuan untuk belajar Alkitab. Persekutuan ini sekaligus saya jadikan paduan suara dan vokal group karena kebetulan saya memiliki karunia atau talenta di bidang musik. Maka kami mulai secara rutin mengisi paduan suara atau vokal group di gereja. Dan dengan bekal pengetahuan rohani selama setahun melalui berbagai media, saya pun memberanikan diri memberikan pelajaran Alkitab kepada teman-teman saya. Pelajaran tentang kehidupan rohani di dalam persekutuan yang saya bentuk itu, yang ketika itu mencapai sekitar 30 orang muda, laki-laki dan perempuan. Suatu saat mungkin di pertengahan tahun 1977, saya tidak ingat persis, ketika saya beristirahat siang dan begitu terbangun, saya melihat sebuah tulisan di depan saya. Bukan pada dinding, tidak tertulis pada dinding atau plafon rumah, tetapi seperti tertulis di udara saja begitu. Tulisannya jelas, yakni Yohanes pasal 13 ayat 15-17. Saya sangat terkejut.
dan langsung duduk dan mengambil Alkitab saya. Saya baca ayat-ayat itu dan seluruh bagian dan konteks ayat itu. Yohanes pasal 13 ayat 15-17 itu berbunyi demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, sejak saat itu saya merenungkan apa arti semua ini. Saya bersurat kepada sang pendeta yang setahun yang lalu lewat khotbah radionya saya mengalami perubahan hidup dan mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus dalam arti yang sesungguhnya. Sang pendeta melalui balasan suratnya yang cukup panjang menjelaskan bahwa Tuhan inginkan saya menyerahkan diri saya sepenuh waktu, secara total memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Wah, saya jadi bingung. Namun, saya juga mulai percaya apa yang dikatakan sang pendeta, yang bagaikan seorang malaikat Tuhan yang diutus hanya untuk menyatakan kehendak Tuhan atas diri saya. Dan saya mulai melihat ini sebagai suatu kebenaran dan panggilan Tuhan di tengah berbagai ketidakmungkinan dalam situasi saya saat itu. Saya adalah seorang ASN, PNS, golongan 2B waktu itu. Yang tentu sudah terjaminlah hidup saya sampai masa tua, sampai akhir hidup. Saya pasti punya masa depan yang akan lebih baik kalau saya disiplin, setia, dan cukup berprestasi dalam tugas saya. Saya juga sedang memiliki seorang pacar walaupun belum bertunangan. Lagi pula seandainya saya menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi hambanya secara full-time, tentu saya harus studi teologi secara formal. Apakah saya harus melepaskan status dan pekerjaan saya sebagai ASN? Lalu siapa yang akan membiayai saya di sekolah teologi? Kemana dan bagaimana saya harus studi teologi? Pertanyaan-pertanyaan yang krusial seperti ini mulai menghantui saya siang dan malam. Namun sementara waktu terus berjalan sambil mencari jawaban atas semua pergolakan batin tersebut, saya tetap bersemangat untuk belajar melalui media dan persekutuan pemahaman Alkitab, mengajar di kelompok yang saya bina, melayani pekerjaan Tuhan lainnya dalam perjalanan penginjilan ke berbagai tempat, pelayanan puji-pujian dengan vokal group di gereja-gereja, dan kadang-kadang berkhotbah dalam kelompok-kelompok yang bebas di luar koordinasi gereja. Dan di awal 1978, saya akhirnya sudah sampai pada keputusan yang bulat untuk berhenti dari pekerjaan saya sebagai seorang pegawai negeri ASN. Sambil saya berusaha mengumpulkan sedikit uang untuk persiapan saya studi teologi. Saya melamar ke Institut Injil Indonesia dan melalui berbagai proses saya pun diterima sebagai calon mahasiswa Institut Injil Indonesia di Batu, Malang, Jawa Timur. Dan akan memulai studi di bulan Juli 1979. Kemudian pengunduran diri saya dari dinas di mana saya bekerja sebagai ASN juga mulai berproses di awal tahun 1979. Iman dan komitmen saya semakin kuat pada satu arah, yakni melepaskan segala sesuatu secara total demi memberikan diri sepenuhnya menjadi pelayan Tuhan secara full-time. Satu ayat firman Tuhan yang saya pegang terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24 yang berbunyi, "Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya." Meninggalkan keluarga yang saya cintai, meninggalkan mata pencarian dan masa depan saya, meninggalkan pacar atau kekasih, juga meninggalkan teman-teman dekat saya yang banyak. Dan saya harus membawa diri ke tempat lain tanpa jaminan kehidupan fisik, tanpa jaminan pembiayaan studi teologi. Semua ini tetap menjadi pergumulan dalam iman dan kasih saya kepada Tuhan Yesus. Namun saya terus berjalan dan menatap ke depan melihat Yesus hingga tiba di Institut Injil Indonesia di Batu Malang, Jawa Timur.
tepatnya pada tanggal 6 Juli 1979, untuk memulai studi teologi. Saya benar-benar sudah berada di tempat dan suasana yang baru, dan memulai suatu babak baru dalam hidup saya, di mana iman dan kasih saya kepada Tuhan Yesus akan diuji. Penyerahan diri dan komitmen saya untuk melayani Tuhan secara full-time pun akan segera diuji. Oke, sahabat, itulah tadi sebuah kesaksian hidup yang tentunya sangat menyegarkan dan sekaligus menginspirasi kita untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita, terutama bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Freddy Makitan yang telah berbagi dengan kita tentang hal-hal yang sangat berharga demi peningkatan kehidupan kerohanian kita. Dan sudah waktunya untuk kita berpisah, untuk masuk ke dalam aktivitas kita masing-masing. Namun sebelumnya, saya akan hidangkan sebuah lagu rohani untuk Anda yang berjudul Ku Melayani Yesus, dan akan disampaikan oleh Robert Joner. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan akhirnya saya Rati Satiti harus pamit dulu, dan sampai berjumpa lagi di ruang yang sama, yaitu Kata dan Nada. Tuhan Yesus memberkati. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalam hidup telah aku tinggalkan, kekasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Terindah dalam hidup telah aku tinggalkan, kekasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih
ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Itu terlebih dari semua. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.